Bapakmu ada, Le? Ada, Pak. Bapak, ini orang Pak Amin. Oh, Amin. Lo, anakmu wis rapi, bapaknya kayak gembel. Yaudah sana Farel, berangkat. Nanti kamu terlambat. Ini sahabat dulu, Pak. Oh, ya ini belajar sih bener. Biar bisa banggain orang tua. Angkat derajat orang tua. Ya, siapa? Wis, mau dulu, Pak. Ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, masuk set. Ge. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Ini mau buatkan kopi. Ono tamu. Iya mas, bentar. Dan kau tunggu di rumah. Ya, uang tak ada. Pergi keluar malah banyak penglihatan yang mengerikan. Diam di rumah malah banyak yang menagih utang. Engkau sih pesimis terus. Untung istrimu tidak. Perempuan, jangan samakan sama laki-laki, Bu Amin. Tapi monggo, meskipun mereka kopi yang disuguhkan, dari tadi aku cuma pergi. Aku pergi ya mas. Aduh, kalian ini seperti baru saja kawin. Bagi kami 5 tahun ini sudah baru 5 hari kawin. Ya wes lah. Harap bos. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Dulu. Susah saja. Seperti bagimu ini, langit akan ambruk menimpa kepala. Bagaimana takkan lesu kalau gaji tidak cukup? Alah, Coba pikir. Gaji buruh sekarang sudah tidak lagi seimbang dengan harga-harga kebutuhan. Sesungguhnya dengan yang kuterima sekarang hanya cukup untuk menghidupi kami selama 10 hari saja. Dan 20 hari lagi mesti ditutup dengan meminjam, menghutang, menggadaikan, kalau perlu menjual barang yang sudah ada. Dan ini sudah berbulan-bulan. Yang lama bukannya hutangku makin sedikit, makin banyak. Aku takut, Min, mau nanti akhirnya aku bekerja bukan buat keluargaku, tapi untuk mereka yang menghutangkan. Salahmu juga sih. Kan aku sudah beberapa kali menganjurkan supaya kau mengubah cara berpikir. Coba kau berpikir real, berpikir secara dialektis. Kau kira aku pesimis karena gajiku tidak cukup? Ya, tidak. Karena sekarang gajiku tidak cukup, aku mesti berusaha menggunakan segala kesempatan supaya aku bisa mendapatkan rumah tangga yang kuat. Nah, supaya sudah punya rumah tangga yang kuat, pikiran jadi sehat, tidak terganggu dengan kesusahan. Coba, lantas memangnya aku harus korupsi untuk menutupi kekurangan? Berbuat curang? Siapa yang menganjurkan korupsi? Aku tidak menganjurkan korupsi, Minto. Tapi aku menganjurkan supaya kau mengubah cara berpikir. Berpikir secara dialektis. Dengan berpikir demikian, kau tidak akan melihat bahwa sesuatu untuk mengubah keadaan itu tidak salah atau tidak benar. Tapi kau akan menganggap bahwa perbuatan itu suatu kemestian. Bahwa untuk hidup tidak kekurangan, untuk bertahan hidup, supaya pikiran-pikiran yang jahat tidak timbul lah. Ngerti kan? Ya tapi aku nggak tahu apa yang mesti kulakukan, Min. Kalau kau tidak tahu apa yang mesti kau lakukan, mengapa tidak istrimu yang melakukan? Dia memiliki hak yang sama seperti kau. Kedatanganku ke sini sebenarnya ada perlu. Ada perlu lah pokoknya. Apa penting? Kau penting toh. Oh. Aku mau pinjam raket badmintonmu. Lah. No. Lu kemana? Wes ku jual untuk menutupi kekurangan. Sudah sampai sana. Memangnya kau Toto. Kau ini ya. Memangnya kau bagaimana nanti tinggal baju, kaos, dan sarung yang kau pakai sekarang? Kau tidak bisa berdiam terus saja, Mito. Memangnya kau mau menunggu datangnya Tuhan dari langit? Nah, tapi sudahlah. Jika kau tidak mempunyai raketnya lagi, aku akan mencari ke tempat yang lain. Kemana? Mana atlet badminton? Walah.
Nih, pikiran nongol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya. Pak. Waalaikumsalam. Bisa Pak, saya tukang gas. Olah, tukang gas ya? Istriku tidak ada. Nanti saja datang lagi ya. Wah, gas. Mantap. Mini. Allah, siapa ini? Oh, alah. Engkau, Sun. Istriku tidak ada. Udah masuk dulu. Yo. Mana? Dia pergi keluar menemui temannya. Ada apa sih, Sob? Belum lama istrimu bilang ingin memiliki bros ini. Waktu itu sih nggak aku bolehin, tapi sekarang ambil aja lah. Lagi pula aku udah ada gantinya. Maksudmu istriku mau belinya? Iya. Mana ada uang, Sob? Uangnya nggak harus sekarang, sebulan juga boleh. Sama saja. Bros ini dibayar, tapi hutang ke toko tidak dibayar. Kan bisa berabe. Bros ini cuma 20 rupiah loh, Minto. Masa hiasan untuk istriku seharga 20 rupiah saja? Mesti kau pikir sulit. Jangankan bros ini. Seluruh perhiasan yang ada di toko ingin kujadikan ya perhiasan istriku. Tapi kau tahu cukup untuk apa? Untuk bekerja gajinya apa? Kurang. Bicara tentang gaji, siapa yang bilang tidak kurang? Kalau semua digantungkan oleh gaji, mana bisa suamiku memberikan macam-macam perhiasan seperti ini? Tapi suamiku sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra bagaimana? Suamiku kan mengurus uang penggunaan pegawai. Nah, dari para pegawai yang mendapatkan uang penggunaan itu, ia sering mendapat persenan lantaran tanda terima kasih mereka sudah ditolongkan. Ya, aku ngerti, Sung. Suamimu mengurus uang pemulihan kepada mereka yang membutuhkan uang pemulihan itu. Dia pasti mengatakan tidak bisa lekas diterima karena ada ini dan itu. Dan orang-orang yang membutuhkan uang itu pasti akan menjanjikan memberikan persenan. Padahal memberikan persenan itu tidak wajib. Toh itu sudah menjadi kewajiban suamimu, Sung. Tapi tahu, dalam hal itu suamimu telah menjalankan korupsi. Itu bukan korupsi, Minto. Kalau seorang kondektur kereta api menerima uang dari penumpang yang tidak memberikan kartu, itu betul korupsi. Ya, tapi bagiku sih masih menjadi pertanyaan. Apakah ketidakjujuran ini dipastikan? Yang memastikan tidak ada, tapi di mana ada bukti yang menyatakan bahwa yang jujur itu pasti makmurnya. Ya, itu kan pendapatmu. Dan pendapatmu memang suatu kebenaran. Tapi kebenaran dari banyaknya kebenaran yang ada di dunia. Tapi kalau soal bros ini, misalkan kalau sudah ada pembicaraan dengan istriku, nanti saja lah pembicaraan dengannya. Kapan dia kembali? Ya, paling siang nanti lah. Udah, nanti saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, buset kan. Assalamualaikum. Mita. Assalamualaikum. Apa? Astagfirullahaladzim, Mito. Aku hampir tidak percaya pada mata aku sendiri, Mito. Demi Allah, aku hampir tidak percaya. Sabar dulu, Pak Haji. Duduk dulu. Ada apa sih, Pak Haji? Istrimu. Istriku, kenapa? Celaka? Bukan celaka. Tadi istrimu bilang mau kemana? Dia bilang tadi mau pergi, mau pinjam uang. Dan kau senang-senang tidur ya? Ada apa sih, Pak Haji? Barusan kulihat dia naik mobil, Mito. Dia naik mobil. Naik mobil apa salahnya, Pak Haji? Dia naik mobil memang tidak salah. Aku juga mau naik mobil. Tapi apa yang mau kau katakan itu? Jika di dalam mobil itu dia diciumi laki-laki lain. Aku sampai gemetar melihatnya, Mito. Lihat tanganku ini, masih gemetar. Demi Allah, aku hampir tidak percaya, Mito, bahwa perempuan yang diciumi laki-laki lain itu adalah istrimu. Istri tetanggaku sendiri. Ya Allah, mengapa kau memberikan aku cobaan seperti ini, ya Allah? Betul itu, Bang Haji. Astagfirullahaladzim, kau tidak percaya, Mito?
Buat apa aku sembahyang tiap waktu jika aku berbicara dusta? Kau kira aku ini si Hamid, tetangga kita yang sudah kubur itu? Coba kau tanyakan padanya tentang apa yang terjadi dengan istriku. Tentu dia tidak akan mengaku. Hamid, apa dia melihat juga? Bukan hanya melihat itu, dia ikut serta di dalam mobil, duduk di depan di samping supir. Tidak mungkin. Dia tadi dari sini. Apa katamu? Dia dari sini. Kapan dia kesini? Sewaktu istrimu masih di rumah? Ya, tepat pada waktu istriku pergi, dia pun pergi. Setelah istrimu pergi, siapa pun pergi? Ya, dia pergi setelah tidak jadi pinjam rakyat. Itu dia, dasar manusia kubur. Dia terpikir olehmu sekarang itu betapa jahatnya kawanmu itu. Aku memang sudah lama tidak percaya padanya. Tahu kamu itu? Kemana apa yang maksud untuk istrimu? Sudah cukup, Bang Haji. Cukup. Jangan diangkatkan sampai ke sana pula. Kepala saya jadi sakit. Aneh. Aku kesini bukan untuk menyuruh kau sakit. Aku mengabarkan perbuatan dosa padamu. Kita tak usah membayangkan perbuatan istrimu itu lebih jauh. Kita lihat bukti saja. Dan aku tadi melihat bukti bahwa istrimu diciumi laki-laki lain. Apakah dia tidak berdosa? Ibumu, nenekmu, jangankan diciumi itu, bertepuk tangan saja sudah dianggap haram. Lantas, apa yang mesti saya lakukan, Bang Haji? Sebagai suaminya, kau mesti menghakimi dia. Kalau dia sudah mengaku melakukan dosa, kalau dia sudah mengaku melakukan zina, jangan kau ragu-ragu lagi. Jatuhkan hukumannya. Tahu kau hukuman apa yang pantas untuk istrimu? Lu cuti dia, lu cuti sampai telanjang meninggalkan rumah. Itulah hukumannya. Ya sudah Mito, aku pamit dulu. Nanti aku balik lagi. Assalamualaikum. Belum makan ya mas? Ini saya bawa mie goreng. Tidak ada tamu tadi mas. Oh iya, barusan di jalan saya bertemu dengan tukang penjual sayur. Terus tentang yang minggu lalu sudah saya bayar barusan. Bagus. Dapat uang banyak kau ya? 40 rupiah mas, lumayan untuk bantu beberapa hari. Dari mana kau mendapatkan uang itu? 40 rupiah itu sama dengan gajiku 2 hari kerja. Dan kau hanya mendapatkannya dalam beberapa jam saja. Saya pinjam mas, Dari siapa? dari Nyonya Kusman, kenalan lama saya. Ingin sekali aku berkenalan dengannya. Alangkah baiknya dia suka meminjamkan uang. Biarlah lain kali kita bertamu di rumahnya. Tapi mengapa begitu dari makan mas? Dia dingin loh. Biarlah dia dingin. Aku tidak mengharapkan kau membawa mie. Yang aku harapkan adalah kau membawa cerita yang terus terang. Cerita yang sebelah. Ya, cerita yang terus terang dan tidak diputar-putar. Apa maksudmu mas? Kau ini tidak tahu atau kau pura-pura tidak tahu? Jangan kau putar-putar. Siapa yang berputar-putar sih mas? Sebenarnya kau tahu dari mana? Dari Nyonya Kusman. Habis dari mana lagi? Lebih baik kau terus terang saja. Dengan berterus terang, orang dapat mengurangi dosa. Dosa? Kau sudah diam saja mas? Yang nyata itu dosamu karena kau tidak mau terus terang. Aku tidak mengerti mas apa maksudmu. Mengapa kau seolah-olah mencurigai saya? Aku tidak mencurigaimu. Aku telah mempunyai seorang saksi. Dan saksi itu adalah seorang yang tua dan patut dipercaya. Tahu kau Haji Salim? Itulah orangnya. Dan kau sekarang hanya tinggal mengakuinya. Apa yang bisa mengakui mas? Masih belum mau mengaku juga ya? Ya apa mas? Apa yang saya akui? Kau tidak mau mengaku? Apa mas? Apa yang saya akui? Kau tidak mau mengaku bahwa kau tadi naik mobil bersama seorang laki-laki, si Hamid.
Kau tidak mau mengaku bahwa kau tadi naik mobil dan diciumi oleh laki-laki itu. Kau tidak mau mengaku. Mengaku tidak. Mengaku ya. Kau pikir perbuatan dosamu ini dapat kau tutupi? Kau pikir perbuatan dosamu ini dapat kau tutupi dengan sebungkus mie goreng? Di bawah kota yang mana kau tadi? Di bawah kota yang mana? Mini, kau disewa kan? Kau disewa untuk memuaskan orang lain. Aku jadi bertanya, siapakah di antara kita yang harus menghilang? Masing-masing dari kita memiliki kebenaran yang salah bagi pihak lain. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan sampai hati membenarkan sesuatu yang tidak dapat aku benarkan. Bertahun-tahun kita bangun rumah tangga ini, kita rawat, kita pupuk dengan cinta. Tapi sekarang aku tahu mengapa kau melakukan ini semua. Kau ingin menutupi ongkos rumah tangga yang kosong, bukan? Tapi tidak terpikir olehmu, Min. Tidak terpikir olehmu bahwa kau sebenarnya telah melumpuhkan aku. Hukumlah aku, Mas. Hukumlah aku. Tidak, Mini. Tidak. Yang harus kuhukum adalah diriku sendiri. Apa yang harus kujatuhkan pada diriku sendiri? Aku telah salah sebagai seorang suami karena tidak mampu memberikan rumah tangga yang sempurna bagi istri yang kucintai. Dan sedangkan aku tidak dapat menghapus rasa malu lantaran dihina oleh istriku sendiri. Aku cinta padamu, Mas. Aku tidak mau melihat kau terus-terusan memikirkan kita dua. Aku mengerti, Mini, aku mengerti. Kau ingin menggunakan hak yang sama, bukan? Tapi selama kau bernama manusia, dapatkah kau menghapus rasa malu lantaran dihina? Hah? Aku tidak, Mini. Aku tidak. Oleh karena itu, aku harus menghapuskan diriku sendiri. Terlalu, sungguh terlalu, Pak Haji ini. Soal tekad boleh dibesar-besarkan gitu. Beginilah kelakuan Mang Haji. Maunya menghasut, terus menghasut. Sampai ia membawa orang lain ke sini. Kau yang menghasut, kau memang kufur. Justru aku datang lagi untuk membuktikan bahwa awal yang lainnya. Itu, inilah orang yang mencium istriku dalam mobil. Dia mengaku sudah mengaku. Mana istri? Mang Haji, dari tadi saya sudah bilang bahwa perbuatan semacam ini tidak perlu terjadi. Sekarang kau lihat itu Sugito, sudah selesai itu dia. Ditambah lagi kau hasut, sebaik-baik kembali. Dihasut. Siapa yang menghasut? Aku tidak sudi. Lantaran aku itu berdosa karena menutupi perbuatan dosa yang menolong mata. Kau sebagai orang kufur memangnya menginginkan supaya di dunia ini lebih banyak lagi orang-orang kufur. Tapi aku tidak. Enak saja kau membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Tadinya aku tidak marah, tapi sekarang aku marah. Apa ini semua? Apa perlunya kau kesini, Din? Sebaiknya kau tidak pedulikan omong kosong si bangka itu. Kau kira pergi ke sini lantaran memedulikan omongan orang lain? Kau tahu, aku tidak peduli terhadap apapun. Tapi perlunya apa kau kesini? Untuk apa kau kesini? Pak Tua ini bilang, aku mesti mengatakan apa saja yang sudah terjadi tadi. Dan aku jawab, baik. Bagaimana Pak Tua? Coba teruskan. Mana istri? Sudah cukup. Aku saja sudah cukup. Apa perlunya ini semua? Kepadamu, Din, aku meminta sekali lagi untuk kau pergi dari sini. Memang apa perlunya? Di dunia ini tidak ada apa-apa, tapi orang goblok yang mau nyari ribut. Tapi saudara sudah meniduri istri orang lain. Istri orang lain? Apa itu istri? Dan apa itu orang lain?
Aku hanya tahu perempuan adalah makananku. Apa yang terjadi di dalam hotel? Sudah, tak perlu. Apa yang aku lakukan? Tentu saja dia berpikir untuk memuaskan hatiku. Sudah. Sekarang aku tanyakan kepada kau. Mau kau kawin dia? Apa? Kawin? Ya. Kau harus kawin dengan dia. Itu tuntutan. Tuntutan? Ya. Itu sih setiap manusia boleh memiliki kemauan dan kemauan. Lanjut. Woi, saya kawin! Hancur! Kamu bunuh aku ya? Itulah manusia. Berpikir, bertanya, mencari, dan akhirnya membunuh. Ada beda sedikit dengan binatang. Pergi kau. Pergi. Tentu saja aku akan pergi tanpa kau suruh lagi, sebab aku bukan binatang lunak seperti kau. Selamat tinggal dalam kandang. Wow, kirain. Nanti dulu. Soal ini belum selesai. Apa itu soal? Kau kira menganggap dunia ini perlu ada soal yang harus dibereskan? Wow, semuanya. Kalau sudah mencari sampai serusak itu alam manusia sekarang. Dan kau membawanya pula ke sini, seperti kau ini hakim. Memangnya aku mesti diam? Mesti ku diamkan setiap perbuatan dosa yang melawan fatah? Alangkah perlu bejat akhlak seperti akhlakmu, Hamid. Tahu kau? Siapa yang melakukan perbuatan dosa? Kau atau orang lain? Pikir dulu sebelum kau menuduh. Yang salah itu bukan apa yang kau lakukan. Tapi pikiranmu itu setumpuk benak di dalam kepalamu. Sebab kau mengira bahwa perempuan tidak bisa menggunakan hak kesempatannya. Dan benakmu juga menyangka bahwa di atas kepalamu itu ada Tuhan yang harus memerintahkan kau mesti begini, mesti begitu terhadap perlakuan orang lain. Berani pula kamu ngurus aku? Berani pula kamu ngurus aku dengan ismumu? Kau kira aku ini siapa? Setelah menghasut orang lain, setelah mendapatkan istri orang lain, berani pula kamu ngurus aku? Aku tidak menghasut, tua bangka, tapi kau yang menghasut. Kau dengan otakmu yang beku itu. Kufur! Kau kufur! Sudah. Karena kalian, aku jadi bertanya. Siapakah di antara kalian yang harus kusebut penghasut? Oleh karena itu, aku minta kalian berhenti mengacaukan pikiranku. Minto, kamu mesti tahu, Minto. Sudah, Bang Haji, sudah. Aku sudah tidak sanggup lagi mendengarkan pendapat orang lain. Pendapat dari kalian ini memang ada yang benar. Tapi kalian tidak mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dirasakan olehku. Oleh karena itu, aku minta kalian pergi dari sini. Betul, Minto. Kau sudah tidak butuh aku lagi. Baik, kalau aku mesti pergi, aku pun pergi. Misi. Itu. Hei, kufur! Buat apa kau masih berdiri? Masih mau kau menghasut? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, Pak, masuk, Pak. Anak dan istrimu di mana? Istri dan anakku ada, Pak. Mereka lagi sekolah, belum pulang. Dan istriku ada di dalam. Mini, sini, menurut Bapak. Iya, Mas. Willy, makin cantik, Rek, mantu. Bisa saja. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, Dok. Bapak sehat. Ini, Dok. Maksud Bapak kesini, Bapak mau uang untuk beli genteng rumah. Gending Bapak bocor kemarin, air masuk ke dalam rumah. Aduh, gimana ya, Pak? Bukan maksud Minto nggak mau ngasih, tapi keadaan keuangan sekarang Minto ini lagi sedang carut marut, Pak. Dan banyak pengeluaran juga. Jadi mungkin untuk kali ini Minto tidak bisa membantu, Pak. Oh alah, gitu ya.
Kalau gitu, Bapak pinjam uang sama siapa ya, Tio? Bapak memangnya butuh berapa uangnya? Ini masih ada pengaruh uang nih, Pak. Gak banyak, Dok. Ya udah, punya ambil dulu ya, sebentar. Ya udah, ini cuma di sini, Pak. Baru saja. Dan uangnya langsung ditransfer, Pak. Baik, Dok. Ya sudah, kalau gitu, Bapak langsung ke toko. Terima kasih, Gen. Ya Pak. Bapak pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mini, kau tahu betapa besar cintaku padamu. Aku juga tahu betapa besar cintaku padamu. Tapi, baik kau maupun aku akan merasa untuk bercerai. Karena banyak perbuatan yang indah bagi kita untuk menjadi kenangan. Baik kau maupun aku tidak bisa melupakan masa kita yang lalu. Sebab kita sudah tidak bisa menjadikan masa lalu kita ini sebagai kenangan. Tapi tahu kau Min, tahu kau apa arti dari kenangan indah bagi kita berdua? Itu artinya ketidakmerdekaan kita itu, Min. Aku harap kau mengerti. Dan sekarang aku punya pikiran bahwa lebih baik menjadi manusia yang matanya terbuka terhadap hari depan daripada menjadi manusia yang terikat pada hari lalu. Lebih baik menjadi manusia yang menyerah pada hari esok daripada menjadi manusia yang terkubur pada hari kemarin. Mengerti kau, Min? Aku mengerti, Mas. Aku mengerti. Banyak, Mini. Banyak yang ingin kukatakan padamu, tapi aku tidak mampu mengatakan itu. Sudikah kau menolong aku mengemasi pakaianku dan membawanya koper itu ke sini? Mas, kau mau kemana? Kau mau meninggalkan aku? Sudah, Mini. Jangan bimbang. Nanti akan aku berangkat. Dengan koper ini, aku akan meninggalkanmu. Aku tahu berpisah kita yang ini akan menjadi lebih remuk daripada yang tadi. Aku akan pergi. Aku tahu kau akan lebih baik sendiri dan kau akan melihat hari depan dengan mata terbuka. Aku harap kau akan menempuh kehidupan baru bersama orang lain. Orang yang mungkin berbeda dengan orang yang mungkin berlebihan dengan aku. Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Tidak mungkin aku percaya orang lain selain kau. Sangka kau diri kita sendiri. Oleh karena itu, mulai saat ini masing-masing dari kita adalah kepunyaan kita sendiri. Kau adalah kepunyaan dan bukan punya siapapun juga. Aku pergi, aku pergi dengan perasaan sepi sendirian. Selamat tinggal.